Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks anekdot, yaitu kaidah kebahasaan. Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kompetensi dasar kali ini masih sama dengan yang sebelumnya. 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan, ada pola penyajian teks anekdot yang perlu kita ketahui. Ada dua di sini, yaitu pertama berbentuk dialog dan yang kedua berbentuk narasi. Nah, mungkin Ananda pernah ya membaca teks anekdot. Ananda bisa menemukan teks anekdot yang berbentuk dialog dan juga ada yang berbentuk paragraf atau narasi. Nah, dialog dia berbentuk percakapan dua orang atau lebih, dan dialog menggunakan kalimat langsung. Nah, sedangkan narasi berbentuk penulisan cerita prosa yang ditulis paragraf. Jadi berbeda ya, kalau dialog berbentuk percakapan, narasi ini berbentuk paragraf. Nah, kita akan bahas pola penyajian teks anekdot ini satu persatu. Yang pertama adalah dialog. Nah, dialog ini menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Jadi, menggunakan apa yang dikatakan seseorang dan kita menulisnya sama persis, tidak ada yang boleh berbeda. Nah, selanjutnya, ciri-ciri kalimat langsung, pertama dia diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Petik seperti ini ya, petik 2, di awal dan di akhirnya. Lalu, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan titik 2. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Amar. Nah, Amar berbicara dipisahkan dengan titik 2, nama dan apa yang dibicarakannya, lalu dibuka dengan tanda petik dan diawali dengan huruf kapital. Mir, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Nah, ini juga ditutup lagi dengan tanda petik ya. Di sini Amir menjawab, lalu dipisahkan lagi dengan titik 2, apa yang disampaikannya, dibuka dengan tanda kutip lagi, dan diawali dengan huruf kapital. Pola penyajian yang selanjutnya adalah berbentuk narasi. Nah, narasi ini berbentuk penulisan cerita prosa yang ditulis paragraf. Berbeda dengan tadi, ditulisnya percakapan atau seperti dialog. Nah, untuk narasi ini ditulis seperti paragraf ya. Di sini ada cerita Iwan dari Indonesia berpartisipasi dalam penelitian arkeologis gabungan 3 negara, Cina, Amerika, dan Indonesia. Penelitian ini akan mencari teknologi apa yang digunakan tiap negara sejak zaman dahulu. Nah, seperti itu ya kira-kira pola penyajian teks anekdot. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada 6 kaidah kebahasaan teks anekdot yang merupakan ciri khas dari sebuah teks anekdot. Sebenarnya ada yang lebihnya ya, cuman kita akan bahas 6 sesuai dengan yang ada di buku paket bahasa Indonesia keluaran Kemdikbud. Nah, 6 itu ada yang kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, penggunaan kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru. Kita akan membahas ini satu persatu. Pertama, ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, apa sih kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu itu? Nah, kalimat dalam teks anekdot menceritakan kejadian yang telah pernah terjadi atau terjadi di masa lampau. Menggunakan kata keterangan waktu lampau, misalnya dahulu, tahun lalu, bulan lalu, waktu itu, dan lain-lain. Mungkin bisa juga kemarin dan lain sebagainya ya. Jadi menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau yang telah pernah terjadi. Nah, berikut adalah contoh kalimatnya.
pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang aksi. Nah, di sini kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalunya terletak pada puncak pengadilan korupsi politik. Berarti ini sudah menceritakan hal yang sudah terjadi, yaitu ketika puncak pengadilan korupsi politik yang telah terjadi sebelumnya. Nah, jadi untuk kalimat yang menerangkan masa lampau tidak harus selalu tertulis tersurat. Seperti ada kata dahulu, kemarin, waktu itu, tidak harus ya. Jadi juga boleh tersirat seperti pada contoh pada puncak pengadilan negeri. Nah, itu menjelaskan bahwasannya puncak pengadilan korupsi itu telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya ada kalimat retoris. Nah, kalimat retoris merupakan kalimat yang kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi dia berupa kalimat pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Nah, kalimat retoris di sini dapat juga sebagai kalimat yang mengandung sindiran. Nah, contohnya seperti apa? Seperti Nasruddin kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Nah, seperti ini kan merupakan kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nah, kaidah kebahasan selanjutnya merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nah, di sini disebut juga konjungsi ini bermakna kronologis atau temporal. Maksudnya mengandung hubungan waktu atau urutan waktu. Pertama, kedua, ketiga, atau akhirnya, selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Intinya, pada konjungsi keterangan waktu, hubungan waktu, dia menjelaskan step by step atau tempo. Nah, contohnya seperti apa? Kemudian di atasnya, Nasruddin mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawa ke hadapan Pak Hakim. Nah, di sini ada konjungsi temporalnya di sini ya. Ada kemudian, di atasnya Nasruddin mengoleskan mentega. Nah, lalu misalnya di sini bisa ditambahkan sebenarnya lalu gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Kaidah kebahasan selanjutnya merupakan penggunaan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi ini disebut juga dengan kata verba ya, verba. Nah, menggunakan kata kerja aksi, contohnya seperti menulis, membaca, berjalan. Intinya kata kerja yang menerangkan perbuatan. Nah, contohnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pernyataan. Di sini ada kata kerja aksinya yaitu menatap ya, berarti dia melihat. Lalu keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pernyataan. Ini merupakan kata kerja aksi, yaitu aksi atau perbuatannya adalah menatap dan mendengar. Selanjutnya ada kalimat perintah. Nah, kalimat perintah atau yang disebut juga dengan imperatif adalah kalimat yang bersifat atau memberi perintah atau dapat juga berupa peringatan ataupun larangan. Nah, jadi dia selain memberikan perintah bisa berupa peringatan atau larangan juga ya. Contohnya di sini, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, berarti dia memerintah atau menyuruh seseorang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa. Dan yang selanjutnya ada kalimat seru. Nah, kalimat seru biasanya ditandai dengan tanda seru yang bersifat untuk menegaskan atau sebagai ungkapan rasa seseorang. Nah, jadi dia menggunakan tanda seru ya. Sifatnya untuk menegaskan atau sebagai ungkapan rasa seseorang. Contoh, "Wah, enak benar mentega ini." Nah, berarti dia sedang mengungkapkan perasaannya bahwa menyampaikan mentega ini terasa sangat enak ya.
Nah, itulah tadi kaidah kebahasaan dan pola penyajian dari teks anekdot. Nah, jadi dari sana kita bisa melihat bahwasannya anekdot ini merupakan teks yang mengandung humor ya. Tetapi apakah anekdot itu sama dengan humor? Nah, berikut adalah perbedaan anekdot dan humor. Dari aspek anekdot ini namanya anekdot ya, dan ini humor. Ide cerita. Nah, anekdot, ide ceritanya merupakan peristiwa nyata. Sedangkan humor ini lebih banyak rekaan ya. Meskipun nanti peristiwa nyata ini dibumbui juga dengan rekaan, tetapi idenya adalah dari peristiwa nyata. Untuk isi, masalah yang terkait untuk anekdot mengandung masalah yang terkait tokoh publik atau tokoh terkenal yang berpengaruh besar terhadap orang banyak. Seperti yang sudah kita lihat pada contoh, misalnya pemimpin yang korupsi, lalu macam-macam ya. Dan humor ini biasanya hanya masalah kehidupan sehari-hari yang banyak dialami masyarakat. Jadi anekdot ini menyangkut orang-orang penting atau tokoh-tokoh publik ya. Nah, fungsi komunikasi. Untuk anekdot, dia menyampaikan kritik yang berbentuk sindiran yang lucu, namun tetap disampaikan secara halus. Jadi, untuk anekdot, dia tidak hanya mengandung kelucuan, tetapi mengandung kritik dan juga sindiran, tetapi dibawakan secara lucu, sehingga tidak menyinggung orang yang dimaksud dan tersampaikan secara halus, tetapi maksud itu tetap sampai ya. Sedangkan humor, fungsi komunikasinya hanya untuk menghibur saja. Jadi tidak ada kritik ataupun sindiran di dalamnya. Selanjutnya untuk makna tersirat. Pada anekdot biasanya memiliki makna tersirat berupa saran, harapan, kritik, membangun, yang objektif dan tidak menyudutkan satu pihak, mengajak semuanya berintrospeksi. Jadi dia tidak hanya melayangkan kritik untuk satu pihak ya, tetapi untuk semuanya supaya bisa berintrospeksi dan tidak menyudutkan salah satu saja. Dan tentunya kritik yang disampaikan ini adalah kritik yang membangun dan juga objektif. Sedangkan untuk humor, makna tersiratnya tidak memiliki makna tersirat, karena dia tujuannya hanya untuk menghibur saja. Sudah jelas ya perbedaan dari anekdot dan humor? Intinya, anekdot meskipun mengandung humor, tetapi dia mengandung sindiran atau kritik, sedangkan humor hanya bersifat untuk menghibur saja. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran teks anekdot. Mulai dari isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Mudah-mudahan Ananda paham ya. Nah, seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ada satu kata mutiara. Orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Nah, jadi intinya orang-orang yang suka mengkritik kita merupakan pengawal diri kita yang akan membuat kita lebih baik. Baik, terima kasih atas perhatian Ananda. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmu ini menjadi berkah untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.